Baik, terima kasih pemirsa, masih setia bersama dengan saya Wilda Izatul Yazida, ditemani dengan Ibu Uma. Tadi di segmen sebelumnya sudah diceritakan pengalaman Ibu nih mengenai pernah menjadi pendampingan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, selanjutnya Bu, Ibu bisa nggak ceritakan pengalamannya pernah menjadi katanya fasilitator pelatihan penerapan protokol penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di masa COVID-19 ini? Iya. Karena di masa pandemi ini ternyata kasus kekerasan terhadap perempuan itu juga sangat banyak ya. Karena boleh jadi disebabkan karena sekarang ini kan banyak sekali buruh yang kemudian dirumahkan, Iya, pegawai betul. yang kemudian dirumahkan ya. Jadi apakah itu karena ekonomi, apakah itu karena mungkin hal lain ya, kebutuhan lainnya di dalam rumah tangga. Nah, tentu saja sebagai lembaga layanan tidak boleh karena pandemi kemudian tidak memberikan layanan kepada korban. Oleh karena itu ada cara yang harus dilakukan sendiri oleh para pemberi layanan ini supaya tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi bisa terhindar juga dari COVID ya. Jadi di masa pandemi ini layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan itu tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga secara online ya. Jadi tata cara seperti itulah yang kemudian harus disosialisasikan kepada banyak orang, kepada lembaga-lembaga layanan supaya tetap eksis dalam memberikan layanan itu. Oke. Gitu. Terus cerita Ibu menjadi narasumber pada beberapa kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak. Yang paling Ibu yang paling Ibu suka di bagian mananya tuh? Iya, karena saya kira kalau bicara tentang perempuan, memang nggak ada habisnya memang ya Bu ya. Iya, saya kira saya memang nggak pernah menolak kalau untuk itu ya. Apakah itu perempuan minta perlindungan, apakah itu saya diminta menjadi narasumber untuk itu, saya selalu siap untuk itu karena menurut saya inilah memang kerja-kerja kita sejak tahun 98 ya. Jadi saya kira seperti itu sehingga tapi yang pasti bahwa ketika kita menjadi pendamping ataupun memberi informasi sebagai narasumber kepada tentang terkait dengan perempuan ini, kita jangan melihat dari sisi materi bahwa ketika saya menjadi narasumber itu saya akan mendapatkan honor misalnya, tetapi bagi saya itu urusan kedua ya. Sebelumnya adalah bagaimana saya bisa berbagi. Itu dulu yang menurut saya yang selalu muncul ketika saya diajak, ada waktu enggak untuk kegiatan ini. Saya pasti ada karena dengan berbagi cerita, berbagi informasi tentang bagaimana meminimalisir kekerasan terhadap perempuan, saya kira memang hanya itu yang bisa saya sumbangkan untuk bangsa ini yang saya memang pahami sejak dulu gitu ya. Ya saya kira seperti itu. Selama Ibu menjadi selama Ibu menjadi pendamping hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, sebenarnya yang ditemukan itu apa sih penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sendiri menurut Ibu ini? Iya, saya kira dari kasus-kasus yang pernah kami tangani ada banyak hal ya. Pertama adalah mungkin juga faktor ekonomi juga banyak. Kemudian yang kedua adalah juga kita tidak terlepas dari faktor budaya patriarki. Iya, benar. Ya, apalagi kita di Sulsel ini kan menikah ada uang panai ya. Jadi seakan-akan bahwa ketika sudah menikah maka ya saya sudah beli anaknya kayak gitu ya. Makanya saya kira kita ini perlu memang memberi mencoba melihat kenyataan bahwa perempuan itu bukan barang yang harus dijual ya. Saya kira memang banyak orang sudah pahami bahwa itu bukan membeli, bukan menjual, tetapi pada faktanya juga ketika sudah menikah ada banyak suami menganggap bahwa ya mau melakukan apapun juga itu adalah haknya. Dia sudah atas menikah. Dasar istri pun melangkah kan harus
izin dari suami. Itulah Iya. mungkin ya Bu penyebab utamanya juga, suami yang mungkin berpikir semua yang istri saya lakukan dan apapun itu kan itu atas dasar controlling saya sebagai suami. Iya. Jadi mungkin itu juga penyebab utama kenapa terjadi kekerasan. Iya. Nah untuk anak itu sendiri gimana Bu? Apalagi seorang Iya. anak nih. Saya kira hampir sama ya, karena memang ini perempuan dan anak ini kita tidak bisa pisahkan. Iya benar. Iya, anak juga pelaku kekerasan terhadap anak juga, orang tua juga banyak yang menjadi Iya. pelaku, dan saya kira salah satunya juga karena dia merasa memiliki si anaknya sehingga mau memukul, mau mencubit, mau Benar. ngapain. Iya, saya kira ini yang pemahaman-pemahaman ini yang perlu disampaikan. Sosialisasi memang masih sangat penting. Masih sangat perlu. Jadi kekerasan terhadap perempuan ini memberi pemahaman kepada orang, misalnya kita di sosial yang budaya patriarki memang sudah sangat kental, sangat sulit untuk membalik ya, tidak Ya, semudah benar membalik sekali ya, telapak Bu, tangan. betul. Kita contohkan saja di diri kita di rumah masing-masing ya, bahwa pekerjaan memasak, mencuci, itu kan yang selama ini banyak dilakukan oleh perempuan. Seorang perempuan saja. Ketika kita ada yang melihat laki-laki yang melakukan, kadang-kadang ya istri macam apa tuh, Iya benar. suaminya bekerja gitu ya. Padahal tidak. Kalau saya di rumah saya tidak. Karena kebetulan anak saya juga laki-laki semua. Ya kalau yang mau kerjakan urusan rumah adalah saya semua, wah matilah saya. Benar. Gitu. Jadi saya kalau di lingkungan rumah tangga saya sudah belajar ajari anak-anak ya bahwa kita harus mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Oke. Nah pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang bersama dengan Ibu Uma setelah jeda berikut. Jadi jangan kemana-mana.